Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, hari ini segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita masih diberi kesempatan untuk berpuasa, masih diberi kesehatan sehingga bisa berpuasa. Salawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, para pengikut beliau ila yaumil akhir. Alhamdulillah, hari ini kita sudah memasuki hari ke-24 di bulan Ramadan. Tidak terasa bulan Ramadan akan pergi meninggalkan kita. Maka gunakanlah waktu yang tersisa ini dengan sebaik-baiknya. Hari ini, hari ke-24 Ramadan, Ustazah akan menyampaikan tausiah dengan judul Anak Soleh Solehah Menjadi Teladan. Jika seseorang meninggal dunia atau seorang manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah semua amalnya kecuali 3 hal, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Sebagaimana yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, apabila manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah seluruh amalnya kecuali 3 hal: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan Abu Dawud. Anak soleh atau soleha, jadi kalau anak soleh itu merujuk kepada seorang laki-laki atau anak laki-laki, sedangkan anak soleha itu merujuk kepada anak perempuan. Anak soleh itu adalah anak yang taat kepada Allah, yang tahu kewajibannya sebagai hamba Allah dan tahu tanggung jawabnya kepada agama. Ada banyak sekali ciri-ciri anak yang soleh, diantaranya 1, cinta kepada Allah dan Rasulnya. 2, mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kalau anak soleh itu cinta sudah kepada Allah, tentu dia akan tahu perintah apa saja yang sudah diperintahkan oleh Allah. Contohnya sholat, puasa, ya, bayar zakat, dan lain sebagainya. Dan dia juga akan tahu larangan-larangan apa saja yang tidak boleh dilakukan, ya, contohnya mencuri, berkata yang tidak bagus, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, ciri anak yang soleh adalah cinta kepada Al-Quran. Nah, jadi kalau anak yang soleh dan solehah, pasti dia akan cinta dengan Al-Quran. Cinta dengan Al-Quran itu bagaimana? Maka dia akan senang membaca Al-Quran, senang menghafal Al-Quran, tidak mengeluh ketika disuruh atau diminta untuk menyetor hafalan, ya. Kemudian ciri anak soleh yang keempat adalah cinta kepada orang tua. Cinta kepada orang tua itu bisa dilaksanakan dengan cara menghormati mereka, berbakti kepada mereka, membantu mereka, ya, berkata yang sopan kepada orang tua. Nah, jadi kalau anak yang soleh dan solehah, insya Allah dia pasti akan berbakti kepada orang tuanya. Kemudian yang kelima, ciri anak yang soleh adalah dia suka pergi ke masjid. Artinya dia suka beribadah berjamaah. Yang keenam, ciri anak yang soleh adalah dia menyayangi keluarganya. Artinya menyayangi siapa? Menyayangi paman, menyayangi bibi, menyayangi adik dan kakak, tidak bertengkar, ya. Kemudian yang ketujuh, cinta dan sayang kepada orang yang kekurangan. Artinya dia akan peduli terhadap orang-orang yang kekurangan yang ada di lingkungan sekitarnya. Kemudian yang kedelapan, dia sabar atau tidak mudah terpancing emosinya. Ya, jadi anak yang soleh dan solehah itu tidak akan peduli dengan hal-hal yang akan memancing emosinya. Kemudian yang terakhir adalah dia akan menghormati orang yang lebih tua. Nah,
Anak yang soleh dan solehah itu tentunya akan menjadi teladan buat lingkungan sekitarnya ataupun orang lain. Kenapa? Karena segala sesuatu yang dia lakukan, segala sesuatu yang dia ucapkan itu akan ditiru, akan dicontoh ya oleh orang-orang yang di sekitarnya. Contohnya, tadi ya, jika anak yang soleh, dia akan rajin beribadah, dia akan rajin sholat. Nah, maka orang-orang yang di sekitarnya yang melihat hal tersebut akan mencontoh atau meniru perbuatan tersebut. Kemudian anak yang soleh juga dia akan suka berkata yang baik, tidak suka berkata yang sia-sia, tidak suka berkata yang kasar, tidak suka berkata yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Nah, maka kalau dia berbicara yang baik, secara tidak langsung dia akan menjadi contoh yang baik buat teman-temannya, buat orang lain di sekitarnya untuk menjaga lisannya agar tidak berkata yang tidak baik. Sehingga mari anak yang soleh dan soleha senantiasa memberikan teladan yang baik buat diri sendiri, buat orang lain yang ada di sekitar kita. Semangat terus puasanya sampai akhir bulan Ramadan. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Demikian tausiah dari Ustazah hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kehilafan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.